Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kamrullah Aras, NIM A1L1 19019, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo, Kendari. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan terhadap soal ulangan tengah semester Biokimia 1. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, yuk sama-sama kita lihat soal dan pembahasannya. Materi pertama, buffer dalam tubuh. Soal pertama. Satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan A. Meningkatkan konsentrasi ion bikarbonat, B. Bernafas lebih cepat dan lebih dalam, C. Mengeluarkan ion hidrogen dalam urin, D. Meningkatkan konsentrasi protein dalam plasma. Opsi yang tepat adalah C. Mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Alasannya, ciri adanya muatan asam yaitu dengan adanya ion hidrogen. Ion hidrogen dalam tubuh umumnya dikeluarkan melalui urin pada proses sekresi, di mana zat yang sudah tersaring dalam glomerulus akan mengalir kembali ke tempat penyerapan nutrisi dan air di tubulus ginjal. Pada saat bersamaan, ion limbah dan ion hidrogen mengalir dari pembuluh darah kapiler ke tubulus ginjal. Ion yang disekresi bercampur dengan zat sisa penyaringan dan membentuk urin. Soal kedua. Ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh A. Dengan ekskresi dalam urin, B. Melalui keringat yang tidak masuk akal, C. Di udara kadaluarsa, D. Melalui detoksifikasi hati. Opsi yang tepat adalah A. Dengan ekskresi dalam urin. Alasannya, ion hidrogen dalam tubuh umumnya dikeluarkan melalui urin pada proses sekresi, di mana zat yang sudah tersaring dalam glomerulus akan mengalir kembali ke tempat penyerapan nutrisi dan air di tubulus ginjal. Pada saat bersamaan, ion limbah dan ion hidrogen mengalir dari pembuluh darah kapiler ke tubulus ginjal. Ion yang disekresikan bercampur dengan zat sisa penyaringan dan membentuk urin. Soal ketiga. Saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, A. PCO2 akan meningkat, B. Konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun, C. pH darah akan menurun, D. Konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Jawaban yang tepat adalah B dan D. Hal ini dikarenakan opsi pada B dan D adalah sama, yaitu konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Alasannya, keluarnya karbon dioksida dari darah menyebabkan konsentrasi ion hidrogen menurun. Menurunnya konsentrasi ion hidrogen dalam darah menandakan tingkat keasaman darah juga semakin berkurang. Hal ini dikarenakan karbon dioksida menjadi salah satu faktor penyumbang meningkatnya kadar asam di dalam darah. Soal keempat. Jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, semua hal berikut akan menjadi sebuah kompensasi kecuali A. Laju respirasi menurun, B. Ginjal meningkatkan sekresi ion bikarbonat, C. Sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dari glutamat, D. Tekanan parsial karbon dioksida dalam darah akan mengalir meningkat. Opsi yang tepat adalah C, yaitu sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dari glutamat. Alasannya, pada pH plasma darah dalam keadaan basa akan terjadi beberapa hal berikut sebagai kompensasi. 1. Laju respirasi menurun. 2. Ginjal meningkatkan sekresi ion bikarbonat. Dan 3.
tekanan parsial karbon dioksida dalam darah akan mulai meningkat. Materi kedua yaitu karbohidrat. Soal pertama. C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? A. Sukrosa, B. Glukosa, C. Fruktosa, D. Glukosa maupun fruktosa. Opsi yang tepat adalah D. Glukosa maupun fruktosa. Alasannya, glukosa dan fruktosa adalah polihidroksiketon dengan 6 atom karbon. Fruktosa merupakan isomer dari glukosa. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C6H12O6, namun memiliki struktur yang berbeda. Soal kedua. Ini semua adalah properti monosakarida kecuali A. Gula sederhana, B. Rasio 1:2:1, C. Gula ganda, D. Digunakan untuk energi. Opsi yang tepat adalah C. Gula ganda. Alasannya, gula ganda atau disebut juga disakarida atau biose adalah gula yang terbentuk ketika dua monosakarida atau gula sederhana bergabung dengan hubungan glikosidik. Soal ketiga. Ini semua adalah sifat disakarida kecuali A. Terdiri dari 2 gula, B. Sukrosa, C. Monosakarida bergabung dengan sintesis dehidrasi, D. Rasio 1:2:1. Opsi yang tepat adalah D. Rasio 1:2:1. Alasannya, rasio 1:2:1 adalah rasio dari monosakarida yang merupakan karbohidrat paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis. Soal keempat. Apa 2 kelompok yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida? A. Air dan oksigen, B. Gugus hidrogen dan hidroksil, C. Karbon dan hidrogen, D. Air dan karbon. Opsi yang tepat adalah B. Gugus hidrogen dan hidroksil. Alasannya, 2 monosakarida yang bergabung disebut disakarida dan kelompok ini merupakan polisakarida yang paling sederhana. Contoh disakarida yaitu sukrosa dan laktosa. Mereka terdiri dari 2 unit monosakarida yang diikat bersama oleh ikatan kovalen yang dikenal sebagai ikatan glikosidik yang terbentuk melalui reaksi dehidrasi. Reaksi ini mengakibatkan hilangnya atom hidrogen dari suatu monosakarida dan gugus hidroksil dari monosakarida lainnya, sehingga membentuk dan melepaskan molekul air. Rumus disakarida yang tidak termodifikasi adalah C12H22O11. Soal kelima. Rumus umum monosakarida adalah A. CnH2nOn, B. 2nH2ON, C. CnH2O2n, D. CnH2nO2n. Opsi yang tepat adalah A. CnH2nOn. Alasannya, monosakarida sederhana mempunyai rantai karbon yang lurus dan tidak bercabang dengan satu grup fungsional karbonil dan satu grup hidroksil di setiap atom karbon yang tersisa. Maka, struktur molekuler dari monosakarida sederhana dapat dituliskan sebagaimana pada slide. Maka rumus empirisnya adalah CX-H2X-OX atau sama saja CnH2nOn. Soal ke-6.
Gula aldosa, A. Gliserosa, B. Ribulosa, C. Eritrulosa, D. Dihidroksiketon. Opsi yang tepat adalah A. Gliserosa. Alasannya, gliserosa pada tabel merupakan contoh dari aldosa dengan jumlah atom 3, yaitu triosa, dengan struktur C3H6O3. Soal ke-7. Jumlah isomer glukosa A2, B4, C8, D16. Opsi yang tepat adalah D16. Alasannya, berdasarkan jumlah atom C chiral atau atom yang memiliki 4 tangan yang berbeda atau mempunyai atom C asimetris, maka isomer dari glukosa adalah berjumlah 16 buah. Soal ke-8. Glukosa yang ditemukan dalam DNA adalah A. Silosa, B. Ribosa, C. Deoksiribosa, D. Ribulosa. Opsi yang tepat adalah C. Deoksiribosa. Alasannya, gula ribosa dan deoksiribosa termasuk jenis pentosa, yaitu mengandung asam nukleat yang memiliki 2 struktur dasar, RNA dan DNA, dan memiliki molekul gula yang terdiri dari 5 atom C. Gula pentosa pada jenis RNA adalah ribosa, sedangkan pada DNA adalah deoksiribosa. Perbedaannya terletak pada atom C pada nomor 2. Pada RNA atau ribosa, atom C nomor 2 berikatan dengan gugus hidroksil, sedangkan pada DNA atau deoksiribosa, atom C nomor 2 berikatan dengan atom hidrogen. Materi ketiga, protein dan asam amino. Soal pertama. Manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis mendekati 7,4? A. Asam glutamat, B. Histidin, C. Lisin, D. Aspagin. Opsi yang tepat adalah A. Asam glutamat. Alasannya, asam amino yang pada pH mendekati 7,4 mempunyai muatan neto negatif adalah asam glutamat. Asam amino ini mempunyai gugus karboksilat kedua pada rantai R-nya yang terionisasi pada pH mendekati 7,4. Pada asam amino dengan 1 gugus amino dan 1 gugus karboksilat, bentuk larutannya bersifat netral karena gugus asam dan gugus amino pada atom C saling menetralkan. Akan tetapi, jika struktur asam amino mengandung 2 gugus asam dan 1 gugus amino, maka terdapat 1 gugus asam yang tidak ternetralisir. Karenanya, pada asam glutamat, keseluruhan asam amino menghasilkan larutan bersifat asam. Soal kedua. Pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino? A. Mereka sama dengan rantai R. B. Bisa bersifat asam atau basa. C. Bisa netral atau kutub. D. Selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Opsi yang tepat adalah D. Selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Alasannya, asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina, serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Rantai samping asam amino bisa saja netral maupun kutub. Dalam biokimia seringkali pengertiannya dipersempit, gugus karboksil dan amina terikat pada satu atom karbon yang sama. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik,
cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi ion Zwitter. Soal ketiga. Mengapa pKa merupakan properti penting suatu senyawa? A. Ini adalah pH di mana suatu senyawa larut. B. Ini adalah kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. C. Ini hanya penting untuk senyawa anorganik. D. Itu hanya penting di lingkungan asam. Opsi yang tepat adalah D. Itu hanya penting di lingkungan asam. Alasannya, pKa adalah ukuran kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam pelarut. Dalam kondisi setimbang, jadi nilai pKa tergantung pada senyawa itu sendiri dan pelarut yang digunakan. Lebih lanjut, pKa spesifiknya digunakan pada lingkungan asam. Soal keempat. Mengenai polipeptida, pernyataan mana yang salah? A. Banyak peptida bergabung bersama membentuk polipeptida. B. Protein mengandung ribuan ikatan peptida. C. Seringkali membentuk unit yang kaku dan planar. D. Dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Opsi yang tepat adalah D. Dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Alasannya, polipeptida merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida hasil pengikatan gugus karboksil dengan gugus amino. Satu atau lebih polipeptida dapat membentuk protein. Protein atau polipeptida sendiri dibentuk pada setiap sel makhluk dan organel yang dijalankan oleh ribosom. Ribosom merupakan organel penyintesa, yakni suatu organel sel yang membentuk butiran-butiran halus yang mengambang bebas pada sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma dengan jumlah mencapai ribuan unit. Polipeptida membentuk unit yang kaku dan planar. Namun polipeptida ini tidak dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tak terbatas. Hal ini dikarenakan rantai asam amino yang memiliki struktur yang tidak stabil. Soal kelima. Pernyataan mana yang tidak cocok? A. Struktur kuartener berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. B. Struktur primer berikatan dengan struktur linear dasar suatu protein. C. Struktur sekunder berikatan dengan bentuk heliks protein. D. Struktur tersier adalah tingkat lipatan protein yang lebih tinggi. Opsi pilihan yang tepat adalah A. Struktur kuartener berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. Alasannya, struktur primer protein merupakan urutan asam-asam amino dalam rantai polipeptida. Struktur sekunder protein merupakan substruktur lokal teratur dalam rantai utama. Contohnya adalah struktur heliks alfa atau lembaran beta. Struktur tersier protein adalah struktur 3 dimensi yang dibentuk dari struktur-struktur sekunder yang melipat bersama. Struktur kuartener protein merupakan gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Materi keempat, struktur sel dan fungsinya. Soal pertama, organel ini berfungsi dalam respirasi sel. A. Lisosom. B. Retikulum endoplasma. C. Mitokondria. D. Aparat Golgi. Opsi yang tepat adalah C. Mitokondria. Alasannya, mitokondria adalah suatu organel sel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain seperti metabolisme asam lemak, biosintesis pirimidina, homeostasis kalsium, transduksi sinyal seluler, dan penghasil energi. Soal kedua, materi genetik terkandung di dalam titik-titik sel.
A. Ribosom, B. Sitoplasma, C. Inti, D. Nukleolus. Opsi pilihan yang tepat adalah D. Nukleolus. Alasannya, materi genetik ada di dalam semua sel tubuh suatu makhluk hidup, khususnya pada bagian nukleolus. Setiap materi genetik tersusun oleh komponen penting berfungsi dalam pewarisan sifat dan ekspresi genetik. Komponen tersebut adalah kromosom dan gen. Kromosom tersusun atas protein serta asam nukleat. Terdapat dua jenis asam nukleat, yakni DNA dan RNA. Soal ketiga. Titik-titik mengontrol apa yang masuk dan keluar sel. A. Mitokondria, B. Badan Golgi, C. Inti, D. Membran sel. Opsi pilihan yang tepat adalah D. Membran sel. Alasannya, membran sel memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transfer molekul dan tempat pertukaran zat. Soal keempat. Struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel? A. Ribosom, B. Lisosom, C. Vakuola, D. Sentriol. Opsi pilihan yang tepat adalah A. Ribosom. Alasannya, ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan mRNA yang akan berubah menjadi protein. Peran utama ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Soal kelima. Gambar di samping adalah contoh A. Sel hewan, B. Sel manusia, C. Sel tanaman, D. Sel bakteri. Opsi pilihan yang tepat adalah C. Sel tanaman. Alasannya, ciri dari gambar sel tanaman yaitu bentuknya yang mirip seperti kubus dengan penampang vakuola yang terlihat besar dan jelas. Soal keenam. Kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan, tanaman memiliki satu yang besar, menyimpan makanan, air, dan lain-lain. A. Vakuola, B. Dinding sel, C. Lisosom, D. Ribosom. Opsi pilihan yang tepat adalah A. Vakuola. Alasannya, vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diseliputi tonoplas. Beberapa fungsinya yaitu menyimpan air, cadangan makanan, dan lain sebagainya. Soal ketujuh. Struktur apa yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan? A. Dinding sel, B. Sentriol, C. Inti, D. Sitoplasma. Opsi pilihan yang tepat adalah A. Dinding sel. Alasannya, dinding sel merupakan organ sel yang hanya ada di tumbuhan. Hal ini dikarenakan fungsi dinding sel yaitu untuk menjadikan tumbuhan kaku sehingga berperan penting dalam memberi perlindungan dari serangan patogen serta mikroorganisme yang berbahaya. Fungsi dinding sel berikutnya yaitu dapat menentukan bentuk, kekuatan, serta dukungan terhadap tumbuhan. Nah, teman-teman sudah lihat kan soal dan pembahasan ulangan tengah semester biokimia satunya? Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menyaksikan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.